Tifo Altres Malaya paling best dan gempak daripada Tifo jiran. Halo, Assalamualaikum semuanya. Seperti biasa ya, aku mau nge-reaction sebuah video dan kali ini video yang aku reaction itu adalah sebuah kumpulan komentar-komentar netizen seberang sana tentang masalah tifo dan koreo. Seperti yang kita tahu ya, untuk sebuah pertandingan sepak bola itu tidak lepas dari dukungan dari supporter timnas sebuah negara tersebut. Dan biasanya supporter tuh membuat sebuah koreo dan tifo untuk memberi support yang luar biasa kepada timnasnya. Dan seperti yang kita tahu ya, beberapa terakhir ini untuk supporter timnas Indonesia tuh menghadirkan koreo dan tifo yang luar biasa, yang bener-bener tuh bukan hanya sekedar tifo, tapi menurut aku tuh untuk sebuah gambarnya tuh bener-bener mencerminkan sebuah kolaborasi budaya. Jadi tidak hanya sebuah gambar gitu saja, seperti yang kita tahu ya, yang terakhir tuh ada Gatot Kaca, cuman di backgroundnya tuh menghancurkan tembok Cina. Itu menurut aku tidak hanya sebuah tifo sih, tapi bener-bener tuh idenya tuh bener-bener bisa kepikiran tuh, menurut aku luar biasa sih, menggabungkan budaya itu tadi. Itu idenya tuh mahal banget ya. Terus dan beberapa waktu yang lalu juga menghadirkan kayak Garuda, dan satu hal ya, Garuda tuh aku suka banget ekspresinya. Itu bener-bener ekspresinya tuh luar biasa banget. Terus ada juga Godzilla versus Gundala, dan itu juga ada simbol-simbol dan maknanya sih. Jadi tidak hanya sekedar membuat tifo asal-asalan, dan di situ pastinya ada sebuah ide kreatif. Dan netizen sebelah tuh membanding-bandingkan dengan tifo yang kemarin ketika mereka tuh bertanding dengan Vietnam. Ya tidak masalah sih, karena lagi-lagi ya kembali ke selera. Selera itu beda-beda setiap orang. Ya, pertandingan antara Malaysia dan Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027 yang berlangsung di Stadion Bukti Jalil ternyata tidak luput dari senggolan mereka kepada Indonesia. Selain menyinggol tentang kekalahan Indonesia atas Jepang, mereka juga menyenggol dari sisi tifo atau tampilan visual saat pertandingan. Wow, best. Pada pertandingan tersebut, supporter Malaysia membentang sebuah gambar harimau yang bertuliskan "Ayo ke Asia 2027". Ayo, Indonesia sudah menanti di sana. Oh ini, oh iya. Woi, pakai kacamata ya ini ya. Woi, comelnya. Wow, pakai kacamata ya. Oke. Jadi gambarnya muka harimau terus pakai jersey Malaysia ya. Oke. Cute, comel. Cuman aku fokus ke ekspresinya aja sih. Ekspresinya tuh Kemudian ketika tampilan visual itu disorot ya dan gitu tersebar ya. di Ini jagat menurut media aku pribadi sosial, terlalu datar maka untuk satu persatu ekspresinya. warganetnya yang suka menyenggol Indonesia, mulai mencuit Kurang dengan ragam gitu komentarnya, ya. yang terlihat Tapi sebenarnya keren sih, menggelikan. keren. Tifo Altres Malaya paling best dan gempak daripada Tifo Oh jiran. kan, gempak kan kata Harimau Malaya netizennya bangkit, kan, paling Tifo gempak. Altres Malaya amo, Tifo jiran tak ada erti. Amo, Wow, benar-benar keren. Tifo Altres Malaya ranca, lebih padu dari Indo. Boys. Terbaiklah Altres Malaya. Kerja keras di sebalik tabir nak naikkan tifo, biasa tengok Di kat sebalik television dah tabir. terpancak naik tifo gini ini. soalnya Anda tadi ya, semua yang thread terlibat gitu ya. luar biasa. Meremang wow Clau Altres meremang. Malaya buat tifo. Best, meremang. Lain macam auranya, jangan dikejut harimau yang sedang tidur. Best. Altres Malaysia nomor 2 dunia selepas Dortmund. Wow, Macam mana dia orang buat tu? Sarut. Ya. Yang namanya Salah berkomentar satu itu tifo bebas yang gitu paling ya, gempak bebas. dari Altres Malaya. Namanya Terbaiklah komentar Altres bebas. Malaya. Altres memang padu. Wes. Tifo amok dengan satu jiwa, itu sumpah lawa gila. Wes, lawan Tifo gila. paling rare. Harimau mula menunjukkan taringnya, bakal menanti Ya, ngaumannya, kelihatan itu taringnya, apatah lagi kelihatan. bahamannya kelak. Maju terus, pantang mundur duhai harimauku. Jangan kejut harimau yang sedang tidur. Wes. Tifo wall tak pernah mengecewakan. Wes. Terbaik, Tifo Harimau King.
Wes. Malaysia akan menjadi juara baru di Piala Woi, Asia. amin, amin. Malaysia Kita doakan adalah yang king terbaik. ASEAN sebenar, bukannya Indonesia. Wes. Malaysia sedang memuncaki grup dan sekejap lagi lolos Piala Asia 2027. Ya, Sedangkan amin, amin. Indonesia susah payah harus round 4. Hahaha. Loh, Kemudian ada juga Maksudnya? warganetnya yang membuat peringkat TIFO terbaik di ya ASEAN kan versi round 4 kan warganet Piala Malaysia. Dunia, ini Piala Asia. Gimana sih? Katanya punya IQ tinggi sih, ya apa sih? Wes. Wes, masalah selera ya, lagi-lagi masalah selera. Dan ada artinya, selalu ada artinya gitu ya. Tidak selalu sama yang ditampilkan Indonesia. Kalau ngomongin masalah kayak gini, lagi-lagi ide kreatif ya. Ide kreatifnya itu yang luar biasa. Nah, lihat tuh ekspresinya itu Garuda tuh. Ekspresinya aja dari tatapan matanya. Oh, ini best ini. Gatot Kaca ya. Backgroundnya itu tembok Cina, Beijing. Nah, dari komentar dan pemeringkatan yang dibuat oleh warganet sebelah terasa menggelikan. Tampilan tifonya dapat dikatakan belum pas, atau rasionya tidak sesuai dengan ukuran stadion. Kemudian ketika mereka menyinyir Indonesia dengan kemenangan atas Vietnam, seakan sudah seperti menjadi juara Piala Asia dan atau lolos ke Piala Dunia. Padahal mereka harus melalui babak kualifikasi Nggak tapi apa-apa, sudah sombong namanya orang lagi selangit. happy ya, nggak apa-apa Itu pun sih. pertandingan kualifikasi belum usai. Lalu mencemooh Indonesia yang sudah lolos jauh-jauh hari tanpa melalui kualifikasi. Aduh, nggak tahu aku kenapa. Nah, gitu. kembali ke soal tifo. Tifo adalah sebuah istilah dalam dunia sepak bola yang merujuk pada tampilan visual yang terkoordinasi. Stadionnya besar Biasanya ya. berupa bendera, Tifonya spanduk, cute atau banget ya. koreografi warna-warni yang dibuat oleh para supporter untuk mendukung tim favorit mereka di stadion. Dan ketika warganet sebelah membuat suatu pemeringkatan, entah sudut penilaiannya dari sisi mana tidak bisa diketahui. Ya nggak apa-apa, Tetapi Min, bagi kita namanya itu adalah penilaian selera-seleranya subjektif gitu, dan jangan sudah tentu mereka disalahin. merasa yang terbaik di ASEAN. Bahkan seperti komentar tadi bahwa Tifo Ultrasnya terbaik kedua di dunia setelah Dortmund. Ya Allah, Sehingga ya tak perlu merasa heran dengan subjektivitas tersebut. nggak apa-apa, Nah, relatif. Indonesia dalam beberapa pertandingan kandang, bahkan pada pertandingan tandang terakhir melawan Jepang, juga menampilkan tifo yang menakjubkan. Dan ketika dibuat perbandingan, hal tersebut tentu kembali kepada masing-masing orang yang akan menilainya. Dan hal itu sama seperti tifo dari negara tetangga, yang menurut warganya tadi lebih bagus dari negara lain. Tetapi bagi warga negara lain, hal itu belum tentu bagus. Apalagi jika di Indonesia ada snack, yang kemasan logonya juga mirip dengan tampilan visual atau tifo dari negara tetangga ini. Hal ini karena suatu visualisasi yang ada kaitannya dengan seni sifatnya universal. Kalau seseorang itu bilang, wah ini bagus, yang ini bagus, yang ini bagus, nah itu kembali ke masalah selera ya, relatif, tidak bisa disalahkan. Cuman aku ada beberapa komentar yang aku pernah baca itu, ada komentar kayak gini, oh tifonya bermodalkan besar, ya harus besar toh. Kan di stadion besar, beda kalau di rumah, kecil aja gitu, cukup gitu ya. Jadi tujuannya tifo dengan ukuran yang besar biar penonton ujung ketemu ujung itu bisa melihat gitu loh. Dan base-nya lagi kalau di Indonesia tuh setiap pertandingan itu tidak selalu sama icon yang ditampilkan, karena mereka benar-benar menyatukan seperti ide kreatif mereka dengan budaya dan icon negara tersebut. Salah satu contoh ketika ini ya, pertandingan Indonesia Jepang yang waktu itu di GBK, di situ ditampilkan Godzilla dan ini Gundala, dan itu menurut aku keren banget sih. Dan di situ juga ada filosofinya kenapa Jepang digambarkan sebagai Godzilla, makhluk yang besar. Karena seperti yang kita tahu, tim Jepang tuh bener-bener rajanya ASEAN. Dan Indonesia dengan Gundala yang ukuran kecil ya, yang masih awal untuk bertanding di round Piala Dunia ini.